Udah bisa? Sudah. Oke, kita masuk pada sifat ya, dan reaksi karbohidrat ya. Yang pertama untuk monosakarida. Yang pertama dia adalah kristal putih ya. Yang kedua larut dalam air. Yang ketiga gula reduksi. Gula reduksi. Yang keempat dia bersifat optis aktif. Jadi ketiga monosakarida itu baik dia glukosa, galaktosa maupun fruktosa, dia memiliki sifat yang seperti ini. Nah, karena ada kemiripan semuanya, maka dibedakan dengan beberapa hal gitu ya. Jadi seperti sifat optis aktif itu dia ada dextro, ada levo. Dextronya juga dia punya sudut yang berbeda-beda. Kemudian ada sifat lain yaitu muta rotasi gitu ya. Jadi itu yang ada kesamaan tetapi ada perbedaan di antara kesamaannya ya. Jadi sifat optis aktifnya sama-sama optis aktif tetapi ada perbedaannya di sudutnya gitu ya, sudut optis aktif. Nah, sekarang kita belajar masalah gula reduksi ya. Gula reduksi ya, silakan dicatat ya. Gula reduksi itu artinya gula yang dapat mereduksi. Gula yang dapat mereduksi. Berarti gulanya sendiri mengalami oksidasi. Berarti gulanya mengalami oksidasi. Nah, sekarang kita berbicara masalah redoks. Ya. Masih ingat nggak apa itu oksidasi? Kenaikan bilangan oksidasi. Kenaikan bilangan oksidasi. Cukup itu aja. Penerimaan oksigen. Pengikatan oksigen. Yang ketiga, Pelepasan elektron. Pelepasan hidrogen. Oh iya. Ya. Jadi umpamanya begini ya. Na menjadi Na plus, gitu ya. Berarti ini tambah elektron. Ya. Ini lepasnya elektron ini karena bilangan oksidasinya naik. Jadi elektron di situ bukan jawaban, itu hanya akibat daripada naiknya bilangan oksidasi. Ya. Jadi bukan jawaban kenapa dia disebut oksidasi. Jelas? Jadi ada yang nggak bisa ditinjau dari bilangan oksidasi. Bisa ditinjau dari oksigen. Ya. Nah, sekarang kalau ini saya hapus ya. Anda ingat nggak kalau aldehid, alkohol primer dioksidasi jadi apa? Aldehid dioksidasi jadi asam karboksil. Karboksilat. Oke. Nah, sekarang ini katakan alkohol primer. Ya. Primer itu berarti C-nya itu terikat, OH-nya itu terikat pada C, di mana C-nya mengikat satu atom C lainnya. Ya, berarti ini H kan gitu kan? Kalau ini dioksidasi jadi apa? Aldehid. Jadi aldehid dia. Ini kan? Nah, ini kan nggak bisa ditinjau dari bilangan oksidasi. Ditinjau dari apa nih? Apa
Apa yang berbeda di sini dengan sini? Ikatan rangkap. Oh, bukan. Apa yang bisa ditinjau nih? Gugusnya Pak. O-nya sama nggak? Beda. Berapa biji O-nya di Oh, sini? sama, satu. Satu. Kanan? Satu. Hanya di kiri berapa? Dua. Tiga. Ada tiga. Jangan tinjau ini kan R. Iya. Ini sama dengan R kan? Iya. Ini 3. Iya. Di kanan? Satu. 1. Berarti terjadi apa? Pelepasan hidrogen. Pelepasan Hidrogen. hidrogen. Jadi pelepasan hidrogen itu juga termasuk oksidasi. Terus peran oksigen di mana? Ya kalau di sini ada oksigen, maka nanti di sini tambah 2O. Iya. Iya. Jelas? Jadi pelepasan hidrogen itu disebut oksidasi. Kemana larinya? Ya ke oksigen. Ya. Oksigen tadi mengikat hidrogen. Jadi apa? H2O. Nah, ini kalau dioksidasi lagi, jadi karboksilat. Sekarang kalau kita tinjau di sini, ini R sama kan R-nya kan? C-nya sama nggak? Sama. Ya, ini kan R sini ada C-nya. Iya, nggak usah tinjau itu karena udah sama. Ya. H-nya sama nggak? Sama. Sama 1. Oksigennya Oksigennya beda. ada tambah atau kurang? Tambah. Bertambah. Kalau tambah disebut Oksidasi. oksidasi. Ya. Iya. Jadi dia tetap bereaksi dengan oksigen. Tapi ada yang oksigennya masuk, ada yang tidak. Ya. Nah, jadi ini jadi karboksilat. Kalau alkohol sekunder dioksidasi jadi apa? Jadi karboksilat. Langsung jadi karboksilat nggak Pak? Keton. Oh iya, keton. Keton dioksidasi? Ester. Tidak bisa. Ya. Jadi kalau alkohol sekunder kan dia seperti ini ya. Nah. Dia terikat pada C, OH-nya terikat pada C, di mana C mengikat 2 atom C lainnya. Ini 1, ini 1. Bayangkan ini C ya. Iya. Kalau dia membentuk rangkap ke sini, ya, itulah nanti menjadi keton. Ini kan CH3 di atas ya. Nah, jadi keton. Gitu kan? Kalau dia mau dioksidasi jadi karboksilat, berarti menggusur CH3 kan? Itu yang nggak bisa. Ya, jadi ini nggak bisa dioksidasi lagi. Yang nggak bisa digusurnya CH3-nya ini. Kalau ini bisa, berarti ini juga bisa digusur dong. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, itu yang nggak bisa digusurnya. Maka dia menjadi keton. Alkohol tertiar dioksidasi jadi apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia harus menggusur. Ya kalau di sini C, macam mana digusurnya? Yang mana mau digusurnya? Nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Gitu kan? Iya. Oke. Ya, silakan dicatat ya. Mana yang nggak tahu, ditanya.
Oke. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Bisa? Bisa. Paham. Oke. Jadi kalau alkohol tertiar itu nggak bisa dioksidasi. Nah, sekarang pertanyaannya, fruktosa gugusnya apa? Aldehid. Hah? Gugus fungsinya aldehid. Fruktosa. Coba baca lagi, ingat-ingat. Glukosa gugus fungsinya apa? Aldehid. Aldehid. Galaktosa? Galaktosa aldehid. Aldehid. Fruktosa? Aldehid juga. Aldehid semua. Ya. Saya tanya, karbohidrat definisinya apa? Poli, Polim. hidroksi, Si karbonil. nah, coba cek lagi. Coba catatan kemarin nggak? Ada loh. Nggak, di buku kalian nggak ada sekarang? Lain di buku yang ini pak. Oh, Iya. fruktosa gugusnya apa? Fruktosa gugusnya keton. Ya. Nah, itu kan menjadi dilema. Kenapa gugusnya keton disebut gula reduksi? Padahal gula reduksi itu kan gulanya mengalami Oksidasi. oksidasi. Sedangkan keton nggak bisa dioksidasi. Ya, coba lihat. Ada nggak? Gugus apa itu? Iya betul. Keton. Gitu kan? Sekarang kalau kita lihat C-nya 6 buah di sini. Ini aldehid kan? Ini glukosa atau galaktosa nih? Galaktosa. Hah? Glukosa. Iya glukosa pak. Glukosa. Iya Iya. glukosa. Ya. Nah, ini kalau dioksidasi, ya, apakah pakai oksigen atau yang lain terserah. Ya, biasanya pakai Cu2+. Ya. Andanya kita pakai Cu2+. Pakai Benedict atau Vehling. Maka ini akan berubah menjadi karboksilat. Yang bawahnya sama semua, saya nggak usah tulis. Kan nggak berubah. Ini akan berubah jadi Cu2O. Ini ditandai dengan warna endapan Merah bata. coklat atau merah bata. Ya. Oke. Ini dari aldehid jadi karboksilat. Silat. Nggak bisa ditinjau dari bilangan oksidasi, tapi ditinjau dari jumlah oksigen. Oksigen. Ini Cu2+, di sini Cu-nya berapa plus ini? 0. 2. 0. Nih, kalian menentukan bilangan oksidasi aja udah bisa bingung. Makanya kimia dasar tuh harusnya kimia yang menjadi dasar. Oke. Cara menentukan bilangan oksidasi. Perhatikan ya. Pertama, unsur itu 0. Bilangan oksidasinya 0. Jadi kalau Na, Cu,
BA, ini semuanya 0 nih kalau dia seperti ini. Kalau dia bermuatan Na plus berapa biloksnya nih? Plus 1. Plus 1. Cu2 plus 12 plus 2. kalau dalam senyawa ya yang penting jumlahnya 0. Jumlahnya 0. Nah, sekarang ini kan jumlahnya 0. Oksigen tadi minus berapa? Minus 2. Minus 2. Kalau ini minus 2, ini kan ada 2 buah, berarti 2x kan? Nah, berarti 2x kurang 2 sama dengan 0. Berarti x berapa? 0 plus 1 Kalau min 1 kali 2 berapa? min 2 Min 2 kurang 2? 0 Min 2 kurang 2 min 4. min 4 Berarti bukan 0 dong. Ya. Gimana sih matematika kalian? 1 berarti Pak. Hah? Berapa? plus 1 Plus? 1 Plus 1. Plus 1 kan? ya Oke. Jadi kalau ini plus 1, ini dari plus 2 menjadi plus 1 naik atau turun? Turun. Turun. Kalau turun disebut Reduksi. reduksi. Ini mengalami oksidasi. dan sini Nah, jelas. Jadi gulanya mengalami oksidasi. Reduksi. Disebut gula reduksi karena gulanya mereduksi. Jadi kalau ada NO3 min, berapa N-nya? Anggap aja ini X ya, ditambah 2 kali min 2. 3 kali min 2. Sama dengan turunkan aja ini, min Min 1. 1. Berarti X sama dengan min 1. Ini kan min 6 ya. Ya. Pindahan ke sana jadi plus 6. Berarti X nya sama dengan plus 5. 5 itu caranya. Kalau ada MnO4 minus, berapa Mn nya? Oksigen itu kan minus 2. Ya. Nah, anggap aja nih X tambah 4 kali min 2 sama dengan min Min 1. 1. Berarti X sama dengan plus 7. jangan nggak tahu yang gitu-gitu. Ya. Oke, silakan dicatat. K2CR2O7. Kan biasanya K plus ya. Iya. CR berapa tuh? Berarti di sini plus 2 ya. Plus 2. iya Ini min. Min 14. 14 Nah, ini kan 2X kan? iya Ya. Berarti X berapa itu? Min plus 2. Min 12. Ini kan jumlahnya harus 0 kan? iya Ya kan? Ya.
Ini ada min 14, ini plus 2, jadi berapa X? Min 6. Plus Plus 6 ya? plus 6. Plus Plus 6. 6. Ya. Iya. Ini kan sudah habis, tinggal min Iya. 12. Kalau gitu Min supaya 2. ini ketutup bagaimana? Plus 6. Plus 6. Ya. Harus tahu yang gitu ya. Kalau I O3 min berapa I? Plus 5. Plus 5, gitulah, cepatlah sedikit jawabnya ya. Jangan belah-belah, kalian orang kimia masa kayak gitu. Enggak boleh, enggak, ini kimia dasar, bukan biokimia ya, jadi harusnya sudah lebih cepat. Oke? Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada senyawa sikliknya. Ini udah dicatat tadi kan? Sudah Pak. Sudah. Oke. Sekarang senyawa siklik, katakan dia seperti ini. Ini apa? Glukosa atau galaktosa nih? Glukosa. Glukosa. Ya. Oke. Jadi ini perhatikan ya. Ini nanti elektronnya ke sini ya. Ini kan atom C tadi ya, ini H ya. Ini satunya kan C di sini kan? Ya. 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 Berarti elektronnya ke C ya. Oke. Ini O dengan H di sini, ini elektronnya kembali lagi seperti semula. Jadi O-nya satu elektron, H-nya satu elektron gitu kan? Nah, ini satu di sini kan? Ya. Ya. Nah, karena ini pindah. Nah, sekarang maka menjadi CH2OH. Nah, ini H yang di sini pindah ke sini. Kan tadi ada satu elektron kan? Ya. Ya. Nah, ini pindah ke sini. Jadi dia satu tangan. Satu tangan itu kan sepasang elektron kan? Ya. Oke. Jadi ini OH. Nah, ini satu elektron ke sini, satu elektron lagi ke sini. Berarti kan ada sepasang elektron kan? Ya. Ya. Berarti nanti dia merangkap kepada O. Paham? Ini kan tadi satu elektron ke C. Ya. Ini satu elektron ke O. Berarti antara O dengan C kan membentuk satu ikatan lagi kan? Ya. 1 tambah 1 jadi 2 kan? 2. 2 berarti rangkap. Nah ini dia. Ya. Ya. Kalau dia teroksidasi bagaimana? Ya sudah, ini nanti akan sama. Ujungnya saja nanti menjadi CO. Oh, kan itu aja kan? Ya. Kalau dia teroksidasi, Dasi. jelas. Jelas. Terus galaktosa bedanya di mana? Nah, di sini bedanya. Nah, fruktosa nanti yang mau saya ajarin. Oke? Nah, silakan dicatat. Urai. Homo berarti sama, berarti dia terurai secara bersama, seimbang. Kalau hetero, dia terurai tidak seimbang ke salah satu pihak saja. Makanya heterolitik. Banyak yang lemah kalian di kimia dasar. Belajarlah baik-baik. Jadi nanti gugus aldehid itu teroksidasi, ya. Apakah dia alifatik atau siklik nggak ada masalah, ya. Jadi kalau siklik dia seperti ini,
Ini glukosa. Kalau galaktosa kan bedanya di sini. Ya. Nggak ada masalah kan? Iya. Oke. Nah sekarang kan menjadi masalah adalah fruktosa. Fruktosa itu gugusnya keton. Kita tadi sepakat keton tidak bisa dioksidasi. Tapi tadi kita konsepnya semua monosakarida gula reduksi. Jadi ada buku-buku baru, saya nggak tahu nih bahasanya sekarang karena dia udah tidak ada yang nyanggah, ya oke saja ya. Tapi kalau buku-buku lama itu mengatakan gula reduksi, bukan gula produksi. Ya, jadi gula reduksi. Ya, jadi saya tidak ingin menyalahkan juga dengan buku-buku yang baru, ya. Tapi kalau buku-buku ini bukan masalah lama atau tidak lama, masalahnya dia lebih dulu muncul sebagai teori, ya itu yang menjadi pegangan saya sebenarnya, gitu ya. Jadi kata gula produksi itu nggak ada yang nyanggah, jadi ya saya juga tidak akan menyanggah, ya. Jadi ada buku-buku baru, tapi nggak semua buku juga mengatakan begitu. Jadi silahkan mau pakai yang mana. Kalau saya tetap mengatakan gula reduksi, bukan produksi, ya. Walaupun maknanya nggak berbeda, sama, ya. Oke, ini saya hapus ya. Ya, Pak. Oke. Nah sekarang ini supaya nyaman kita melihatnya, kita ganti huruf C dari sini. Kan boleh kan? Ya. Ini juga saya ganti menjadi seperti ini. Boleh kan? Ya. Oke. Nah sekarang ya, ini berarti ini putus nanti ya. Nah, ketika putus berarti di sini ada satu elektron, di sini ada satu elektron. Sepakat? Ya. Sepakat ya? Oke. Kita bikin gini deh. Ini kalau satu ke sini satu ke sini, berarti ini ada satu. Nah, dengan ini pakai ya. Ini. Berarti nanti di O ada satu, di H ada satu ya. Ya. Ini antara O dengan H ya, bukan O ke atas ya, bukan ya? Ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Nah sekarang di sini ya. Nah, berarti di sini ada satu ke C, satu ke H. Sepakat? Oke? Iya. Oke. Sekarang kita susun kembali. CH2OH ini sudah putus ya. Iya. Ini huruf C. Ini tadi OH ya di atas ya. Oke. Ini C lagi ya. Ini H. Ini kan yang nggak berubah kan? Iya. Oke. Sekarang satu H di sini terikat ke sini. Oke? Jadi ini mengejar ke sini. Ya. Sehingga ini menjadi O. Sepakat? Ya.
Nih. Sekarang ini akan ke sini. Bisa? Berarti di sini ada CH. sepakat? Ya. Iya. Ya. Oke. Tadi ini ada satu elektron, ini ada tambah satu elektron. Berarti membentuk ikatan rangkap. Ya. C. Oh. Aldehid nggak? Iya. Itu yang disebut dengan tautomerisasi. Otomerisasi. Kalau dia teroksidasi, ya ini nanti jadi karboksilat. Sila. Jadi kalau ini teroksidasi, kita baca yang bawahnya saja. Ya. Nah, ini nanti menjadi karboksilat. Sila. Ini bukan tidak ada ya, tapi Yes. sama. Paham? Paham. Jadi yang penting tuh filosofisnya, bukan hafalannya. Bukan semua gula reduksi. Di mana gula reduksinya? Di mana sifat reduksinya? Ketika dikaji bahwa dia gugusnya keton, apa jawabanmu? Ya. Kalau kita berani buat pernyataan, berarti harus ada argumen. Ya. Bisa nggak ini pakai PowerPoint? Nggak bisa, Pak. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke, silakan dicatat. Yang nggak ngerti tanya. Saya harus banyak dulu ya. Nah, sekarang ada yang mau ditanya di sini? Nah, ini enggak ada. Bisa. Bisa paham. Jadi kita sepakat ya bahwa gugus keton itu tidak bisa dioksidasi. Fruktosa gugus keton dia bisa mengalami oksidasi karena dia mengalami tautomerisasi. Jadi bukan ketonnya ya, karena di sini dia bukan keton ya. Bukan. Ya. Tautomerisasi itu ya ini ke sini. Ya, ini tautomernya. Ya. Kalau mau baca lebih jauh, bacalah di Pesenden. Baca di Pesenden. Saya lupa jilidnya. Ya. Tapi saya rasa itu bukan hal yang sulit untuk dicari sekarang. Kalau buku teksnya satu jilid ya, Iya. satu jilid. Cuma di Indonesia kan jadi dua jilid. Kalau Harper dia satu, tetap jadi satu. Ya. Nah, jadi itu bukan masalah lah, mau jadi satu atau jadi dua itu bukan masalah ya. Yang penting ya, kita memaknai buku itu benar. Saya nggak bilang buku-buku yang baru nggak benar ya, enggak begitu. Cuma kalau kita berpegangan pada buku handbook itu artinya buku pegangan gitu ya, karena hand itu artinya tangan, jadi handbook itu buku pegangan, itu kita nggak akan salah gitu dah. Ya. Oke, nah ini saya. Apa itu? Kita lihat satu persatu, umpamanya maltosa. Maltosa itu terdiri dua glukosa ya. Iya. Glukosa sama glukosa kan gitu kan. Jadi CH2OH ya seperti ini. Ini H, ini OH. Kalau OH-nya di atas kan galaktosa, apa kan galaktosa ya? Jadi karena ini glukosa kan OH-nya di bawah nih kan, Iya. gitu ya. Nah, gini kan? Iya. Ini maltosa kan? Iya. Nah, sekarang ini yang berubah itu di sini. Ini dia. Nah. Ini O, ini C kan? Iya. Betul. Iya. Betul. Nah. Ini O, ini H, ini ke sini. Ya. Nah, sekarang ini nyerang ke sini. Ya. Ini C-nya berarti satu elektron kan? Iya. O-nya juga satu Elektron. elektron. Berarti dia membentuk ikatan Rangkap dua. rangkap. Nah,
Nah, sekarang saya nggak mau periksa yang ke belakang, saya periksa yang di depannya saja. Ya, ini kan CH2OH gitu ya. Iya. Ini jadi OH kan? Iya, jadi Ya. Ya, Mm-mm. ini sebenarnya masih nyambung sini, saya nggak usah sambung lagi. C di sini. Ya. Ini kan H. Ini jadi O kan? Iya. Ini nanti yang jadi Reduksi. karboksila. Kalau teroksidasi. Jadi maltosa gula Reduksi. Cetak. Kalian tulis ini ke belakangnya ya. Iya, Pak. Nah, kalian potong-potong begitu aja. Ya. Sama. Oke. Nah, sekarang kalau laktosa bagaimana? Ya. Laktosa itu kan glukosa dengan galaktosa ya. Iya. Nah, di sini glukosanya, di sini nanti silangnya kan gini kan? Ya. Ya. Kejadiannya sama kan ini ya? Iya. Sama. Berarti laktosa juga gula Reduksi. Cuma maltosa bisa berpolimerisasi, laktosa tidak bisa. Bisa. Oke, catat. Laktosa itu gula reduksi. Si. Bayangkan ini menyilang ya ikatannya ya yang di Iya. bawahnya. Untuk maltosa sama laktosa sudah ya? Ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada sukrosa. Nah, ini berbeda dengan yang tadi, ini nggak bisa dipotong. Ini nggak bisa berubah. Kalau dia berubah, dia harus motong ini. Kalau motong ini berarti dia udah monosakarida. Makanya sukrosa bukan gula reduksi. Reduksi. Dia tidak memiliki gugus aldehid bebas. Kalau tadi ada gugus aldehid bebas kan? Ya. Ada. Di sini kan nggak mungkin ini jadi aldehid. Iya. Aldehid dia harus motong ini. Motong ini lepas. Berarti bukan sukrosa lagi. Kalau yang di bawah, yang dirubah, dia harus motong ini. Kalau motong ini, berarti dia juga bukan. Lihat tautomerisasi, pasti ini dipotong ya kan? Ya. Ketika ini dipotong, maka dia bukan gula, bukan Disakarida. Setuju ya? Ya. Oke. Jadi kita sudah sifat-sifat daripada perbedaan. Jadi kalau orang yang berpenyakit diabetes itu kan karena kebanyakan gula ya, nggak bisa masuk ke dalam sel. Kenapa nggak bisa masuk? Nanti dalam metabolisme kita pelajari. Ya, bagaimana cara dia masuk sehingga ini kok nggak jadi masuk gitu. Gangguan hormon insulin, gangguannya di mana? Itu nanti di metabolisme. Makanya yang penting ini kita kuasai dulu. Akibatnya apa? Gula di dalam darah menjadi tinggi. Sebagian diekskresikan ke dalam urin. Makanya urinnya ada gula. Nah, makanya urinnya nanti kita kasih Benedict atau Valine, kita panaskan, dia membentuk merah bata. Bata. Kita kan tadi sepakat kalau terbentuk merah bata berarti di gulanya teroksidasi. Berarti dia berpeluang berpenyakit diabetes. Oke.
Setuju di situ. Setuju. Jadi nggak boleh belajar itu menghayal. Semua itu kan harusnya real, ya. Oksidasinya di mana? Aksinya di mana? Ya, harus begitu. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ya, kayaknya waktunya juga nggak bisa ya. Jadi